Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Najwa Mutiara Putri Kuswandi dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan nomor induk siswa 2230111007. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peranca dan bekisting di bidang konstruksi. Peranca atau scaffolding adalah suatu struktur sementara yang digunakan untuk menyangga manusia dan material dalam konstruksi atau perbaikan gedung dengan bangunan-bangunan besar lainnya. Dan peranca biasanya juga berbentuk suatu sistem modular dari pipa atau tabung logam. Peranca juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai tempat bekerja yang aman bagi tukang ataupun pekerja sehingga keselamatan kerja itu terjamin. Yang kedua ada sebagai pelindung bagi pekerja yang lain seperti pekerja yang ada di bawah supaya terlindung dari jatuhnya bahan dan alat. Di sini juga sebetulnya ada banyak jenis-jenis peranca yang sudah saya baca, tapi di sini saya akan menyampaikan hanya 5 jenis saja. Yang pertama itu ada peranca andang seperti pada gambar. Digunakan untuk pekerjaan dengan ketinggian sekitar 2,5 hingga 3 meter. Peranca ini biasanya terbuat dari kayu atau bambu. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari setiap peranca. Kelebihan dari peranca andang itu murah dan tidak memerlukan banyak bahan. Nah, untuk kekurangannya tidak cocok untuk area luar pekerjaan yang memerlukan kestabilan tinggi. Selanjutnya yang kedua, ada peranca tiang. Diperuntukkan bagi pekerja dengan ketinggian lebih dari 3 meter. Nah, kalau ini berbeda dari peranca yang pertama ya. Kalau pertama itu maksimalnya 3 meter. Kalau yang saya baca, kalau ini lebih dari 3 meter. Jenis ini meliputi peranca tiang bambu, peranca bambu dengan konsol besi, dan peranca besi atau pipa. Ada kelebihannya yaitu cocok untuk bangunan rendah sampai menengah. Kekurangannya itu kurang fleksibel untuk struktur modern atau gedung tinggi. Jadi diperuntukkan untuk bangunan yang rendah atau menengah saja, tidak direkomendasikan untuk bangunan yang gedungnya tinggi. Yang ketiga ada peranca gantung. Dibuatnya yaitu digantung dari atap menggunakan tali atau rantai, biasanya untuk pekerjaan yang gedungnya itu tinggi. Di sini ada kelebihannya. Yang pertama ada efisiensi untuk pekerjaan vertikal tinggi. Yang kedua itu ada menjangkau area yang tidak bisa dicapai oleh perancah yang berdiri. Untuk kekurangannya itu ada butuh keahlian dan pengamanan yang sangat ekstra. Yang kedua itu ada tidak cocok untuk area yang terbuka ataupun kondisi cuaca yang sangat ekstrim. Nah, selanjutnya yaitu membahas tentang bekisting. Apa itu bekisting? Bekisting itu adalah cetakan sementara untuk beton segar dan sebagai pendukungnya itu adalah peranca. Fungsi bekisting itu untuk apa sih? Nah, fungsinya itu yang pertama ada menahan berat beton basah sampai mengeras. Yang kedua, membentuk beton sesuai desain, tinggi, lebar, dan bentuk. Yang ketiga itu menjaga hasil permukaan beton agar rapi. Nih, lihat seperti pada gambar. Nah, jelas nanti saya tampilkan ya di sini. Di sini juga ada jenis-jenis bekisting. Yang pertama itu ada bekisting kayu. Bekisting kayu itu terbuat dari papan atau triplex. Umumnya digunakan untuk proyek kecil atau sederhana. Mudah dibentuk dan murah tapi tidak tahan lama untuk bekisting kayu. Selanjutnya yang kedua yaitu bekisting baja, terbuat dari plat baja tentunya, kuat, tahan lama, dan dapat digunakan berulang-ulang kali. Biaya awal tinggi tapi efisiensi untuk proyek besar. Yang ketiga itu ada bekisting aluminium. Itu tuh lebih ringan dari baja tapi juga tahan lama, cocok untuk tipe bekisting yang dipakai berulang kali dalam proyek massal. Yang keempat itu ada bekisting plastik. Tahan air dan mudah dibersihkan, umumnya digunakan untuk struktur sederhana, lebih ringan dan cepat dalam pemasangannya. Yang kelima itu ada bekisting komposit.
yaitu kombinasi bahan seperti fiberglass atau beton ringan, digunakan untuk bentuk khusus atau dekoratif. Ada juga jenis backcasting berdasarkan sistem penggunaannya. Yang pertama itu ada backcasting konvensional, seperti pada video, dibuat di lokasi proyek menggunakan bahan seperti kayu, triplek, dan paku. Kelebihannya itu fleksibel untuk berbagai bentuk dan ukuran struktur, biaya material relatif murah. Kekurangannya itu waktu pengerjaannya cukup lama, dan banyak limbah dan sulit digunakan kembali. Selanjutnya ada backcasting climbing. Backcasting yang bergerak naik mengikuti tahapan pengecoran pada struktur vertikal tinggi seperti dinding inti lip atau silo. Seperti pada video ini ya, cara pengerjaannya. Kelebihannya itu efisiensi untuk bangunan bertingkat tinggi, hemat tenaga kerja dan waktu. Kekurangannya perlu perencanaan dan pengawasan teknis yang baik, dan biaya awalnya yang sangat tinggi. Ada juga backcasting slim form, sistem pengecoran yang dilakukan terus-menerus dengan backcasting yang perlahan bergerak naik. Untuk kelebihannya sangat cepat dan efisien, cocok untuk struktur tinggi dan ramping cerobong asap. Kekurangannya mahal dan cukup rumit. Nah, untuk pengerjaannya seperti pada video ya, teman-teman. Di sini juga ada tahapan membuat backcasting. Yang pertama itu kita harus tentukan ukuran cetakan sesuai dengan ukuran beton yang akan kita buat. Yang kedua itu siapkan bahan-bahannya seperti papan kayu ataupun triplex, kayu kaso untuk penyangga, paku atau skrup, dan alat seperti palu, meteran, dan waterpass. Yang ketiga itu potong papan sesuai ukuran. Yang keempat itu rakit papan yang tadi sudah kita ukur jadi cetakan. Gabungkan papan-papan tersebut membentuk kotak menggunakan palu ataupun skrup. Selanjutnya, pasang di tempat yang akan kita cor. Letakkan cetakan di posisi beton yang akan dicor, misalnya untuk kolom ataupun balok. Selanjutnya yaitu perkuat dengan penyangga. Tambahkan kayu penopang agar backcasting tidak berubah bentuk saat kita diisi dengan beton. Yang ketujuh itu ada olesi minyak backcasting. Itu tuh opsional sih, agar beton tidak lengket saat nanti dilepas. Nah, yang kedelapan itu siap untuk pengecoran. Setelah kuat dan rapi, backcasting siap untuk diisi beton. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.